selalu menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Betapa baiknya Tuhan bagi kita ya sampai hari ini. Tentu banyak yang kita tidak mengerti, segala pergumulan kita, jalan hidup kita, kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi yang satu yang kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Tuhan tidak mau satu orang pun ciptaannya itu binasa, ya. Tuhan mau kita semua diberkati. Tuhan mau supaya hidup kita lebih baik. Tuhan mau hidup kita lebih indah, ya, di hadapannya. Sehingga kita yang perlu mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita mengerti apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya. Tentu rencana Tuhan itu indah. Mari kita memuji Tuhan karena rencananya indah bagi kita. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah
terang firman-Mu, ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib segala rancangan, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada sore hari ini Tuhan, kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur kami hanya kepadamu Bapa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari tempat kami masing-masing sampai di rumah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Khususnya untuk kakak kami yang kami kasihi, Mama Irma Tuhan, bersama abang kami dan juga Irma bersama-sama kami di tempat ini saat ini. Kami bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan, untuk keluarga di tempat ini, juga dengan Koltak dan Hana Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau baik. Kami mengucap syukur karena Engkau setia Tuhan, menyertai mereka, memelihara mereka. Sampai hari ini Tuhan, mereka ada sebagaimana ada. Kami menaikkan pujian, hormat, syukur kami, khususnya untuk kakak kami Tuhan, yang Tuhan izinkan seketika saja Tuhan, untuk dia mengalami sakit penyakit Tuhan. Seketika saja Tuhan bawa dia ke lembah Tuhan, tetapi kami tahu di sana ada Engkau menyertai dia Tuhan, dan kami percaya Engkau juga akan mengangkat dia dari lembah itu Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, peduli-Mu Tuhan, melalui segala usaha yang dilakukan Tuhan. Kami tahu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami sungguh mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ini semua boleh terjadi hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Sebab itu Tuhan, kami mau membacakan sedikit daripada firman Tuhan menjadi perenungan bagi kami Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan Yesus. Roh Kudus berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Ada sesuatu yang kami dapatkan Tuhan. Ada yang menjadi kekuatan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau membaca, belajar bersama-sama
karena kami sama-sama mempelajarinya Tuhan, bahkan mendengar, merenungkannya Tuhan. Kami semua diberkati, sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus berkati kami melalui firman-Mu ini. Kami mau membaca firman Tuhan dan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita baca ya dari firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Dari 2 Korintus 1. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Aku baca ya firman Tuhan sambil kita baca sama-sama. Aku baca, kita baca dalam hati ya. Aku yang membaca dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Dia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Untuk firman Tuhan ya. Nah, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah, ini judulnya pujian di tengah-tengah pergumulan ya. Pujian di tengah-tengah pergumulan. Nah, semua manusia di dunia ini pasti punya pergumulan ya, masing-masing. Ada yang berat ya, ada juga yang ringan. Nah, mungkin kita ada yang punya pergumulan yang rasanya terlalu berat ya. Mungkin terlalu berat pergumulan kita. Tapi di sini kita tadi membaca ya, bagaimana Rasul Paulus dengan jujur berkata di ayat 8 itu tadi, 8b ya. Dikatakan di situ Rasul Paulus berkata, beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan berat. Ya. Berarti pada saat itu Rasul Paulus itu bebannya memang berat, ya. Tapi ketika dia berbeban berat juga, nah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya? Di tengah-tengah beban yang berat itu, ya,
kita bisa baca di ayat yang ketiga tadi, di awal itu dikatakan di situ, ayat 3 boleh bacakan, Irma? Ayat 3. Iya. Terpujilah Allah, benar kan? Ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, padahal tadi dibilangkan di ayat 8 itu penderitaannya begitu berat. Sepertinya udah gak ada harapan, udah putus asa, udah hampir mati rasanya. Tapi apa yang dituliskan di sini? Dia ucapan syukur kan? Ini yang di ayat 3 itu dia mengucap syukur sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang berat. Ya. Di sini melalui tantangan dan pergumulan yang berat itu justru Rasul Paulus menemukan hal-hal yang indah dan luar biasa, ya. Yang pertama, Rasul Paulus mengerti apa artinya pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan, ya, tidak tahu kita bagaimana pertolongan Tuhan itu, ya. Tapi kalau kita punya pergumulan, apalagi berat, ya, tidak mungkin Tuhan biarkan kita, tidak mungkin itu. Pasti Tuhan buat pertolongannya dengan berbagai cara, ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan di sini, ketika kita bergumul, di situ ada pertolongan Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Mungkin buat kakak Irma, ya, pasti kakak merasakan ada banyak pertolongan Tuhan, ya. Nah, bahkan yang kita tidak harapkan juga Tuhan buat, ya, puji Tuhan. Nah, itulah karena apa? Kakak sudah merasakan bagaimana Tuhan izinkan. Tuhan izinkan seketika saja sebenarnya itu menderita, tapi disitulah pertolongan Tuhan itu kita rasakan. Nah, yang kedua, belajar mengerti dan memperdulikan orang lain adalah merupakan satu kebahagiaan di mana kita bisa memperhatikan orang lain. Nah, tantangan dan kesulitan yang pernah kita alami, ya, akan membuat kita mengerti bagaimana orang yang menderita. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami, mungkin kita merasa biasa saja itu, ya kan? Tapi kalau kita pernah mengalami, pasti kita bisa merasakan. Kalau mendengar orang sakit ini, kita udah bisa merasakan itu apa yang dirasakan, ya kan? Nah, kalau kita belum pernah mengalami, mungkin kita bisa mati rasa, kita nggak tahu, oh seperti apa sih penyakit itu, ya. Tapi kalau kita pernah merasakan, ketika kita bertemu dengan orang yang merasakan seperti itu, kita sudah tahu apa sih yang dialami. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang Tuhan membawa kita untuk supaya kita mengerti. Mungkin kita mau dipakai juga untuk menolong orang lain, ya. Pasti ada maksud Tuhan di dalamnya, maksud Tuhan yang baik. Nah, yang ketiga, belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Tantangan yang berat akan membuat kita mengerti apa artinya hidup sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau tantangan itu atau pergumulan itu ringan-ringan saja, kita juga nggak mencari Tuhan, ya, biasa aja. Nggak punya pergumulan kok, biasa aja gitu. Tapi coba kita mengalami pergumulan yang berat, yang serius, pasti dengan sungguh-sungguh kita pasti mencari Tuhan, ya. Jadi melalui pergumulan itu banyak hal-hal yang positif, ya, yang justru yang positif itu yang kita harus ucapkan syukur kepada Tuhan, ya, melalui apa hal-hal positif yang kita alami selama kita dalam penderitaan ini. Pasti ada banyak hal-hal yang Tuhan buat, ya, melebihi apa yang kita harapkan, melebihi apa yang kita doakan, ya. Karena Tuhan itu seperti Bapa kita, Tuhan juga tidak mau loh kita menderita, ya. Tapi ada maksud Tuhan di dalamnya, ada. Mungkin bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, keluarga besar kita, supaya mereka semakin datang kepada Tuhan, ya. Supaya mereka semua semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya mereka sehati, sepikir, berseru datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan.
Jadi hal-hal yang tadi itu yang perlu kita syukuri, ya. Jadi di tengah-tengah pergumulan jangan mata kita hanya fokus kepada pergumulan itu, tapi kita lihatlah bagaimana Tuhan berbuat hal-hal yang lain yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan, tapi Tuhan buat luar biasa. Yang tadinya anak kita nggak peduli sama kita, aduh boro-boro deh, nggak peduli. Tapi dengan Tuhan bikin begini, akhirnya anak-anak juga merasa, oh Tuhan, mama saya, aduh Tuhan. Akhirnya dia juga berdoa, akhirnya juga dia memperhatikan mamanya. Banyak hal yang Tuhan buat, ya, melalui apa yang kita alami. Tentu Tuhan pasti tidak mau kita menderita. Tuhan pasti memulihkan pada waktunya, ya. Kita percaya di itu kan di Markus, ya. Jadi Tuhan itu seperti seorang ayah, ya, seperti seorang ayah. Lalu kita misalnya sama ayah kita, nah, ayah kita udah tahu kita kayak membutuhkan katakanlah apa ya, handphone atau apa ya, atau katakanlah sesuatu barang atau sepatu atau apa. Nah, ayah kita udah tahu, orang tua kita udah tahu kita membutuhkan itu. Nah, jadi kita bersikap baik kepada ayah kita, kita membina hubungan yang baik, kita taat, kita mendengar-dengaran kepada ayah kita. Dengan sendirinya dia akan tergerak memberikan apa yang kita butuhkan itu, ya. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya, yang kita butuhkan. Pasti Tuhan menyediakan. Nah, di Markus 11 ayat 24 dikatakan, ya, Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, ya, ini Tuhan yang berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Tuhan melihat iman kita, ya. Kalau kita mengimani, ini saya pergumulan saya ini pasti Tuhan selesaikan dengan iman. Nah, itu kita terima, ya, karena kita dengan iman kita percaya, maka kita akan menerima itu. Ini firman Tuhan, Tuhan Yesus yang berkata begitu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi jangan kita berdoa dengan ragu-ragu, ya, dengan yakin percaya. Kalau itu untuk kebaikan kita, kalau itu untuk memuliakan Tuhan, pasti Tuhan dengar, ya. Kecuali kalau itu kita pergunakan untuk hanya untuk kedagingan kita saja, untuk keinginan-keinginan daging, tentu Tuhan tidak akan menjawab. Tapi kalau apa yang kita minta hanya untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti, itu pasti Tuhan kasih, ya. Nah, seperti kakak di sini, Mama Irma. Artinya apa? Jangan lagi fokus melihat penyakit, tapi fokus saja lihat kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, ya. Nah, kakak kan udah banyak, kalau kita ingat-ingat ke belakang, kakak udah banyak mengalami sakit penyakit, ya, macam-macam, ya, saraf kejepit lah, macam-macam lah. Tuhan itu kan baik, ya, sudah menolong kakak, sudah disembuhkan berkali-kali, banyak penyakit kakak yang Tuhan sembuhkan. Percayalah, percaya dengan iman. Ini berdasarkan firman Tuhan dari Markus itu, ya. Kalau kamu percaya, pasti Tuhan lakukan itu. Jadi menerima dengan iman kesembuhan itu, bersyukur, Tuhan terima kasih aku sudah sembuh, aku sehat, aku mau pakai umurku ini untuk memuliakan Tuhan, ya, menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat orang lain, ya, pasti Tuhan sembuhkan, ya, amin, ya. Nah, di Yeremia 17 dikatakan ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Jadi kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Dokter, para medis
semua itu obat-obatan itu hanya sarana ya, media. Tapi yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, punya kuasa dan penuh kasih. Ya, dia tidak mau kok kita menderita. Ya, nah karena dia berkata, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Amin. Nah, kakak sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi, kakak sudah percaya kepada Tuhan, sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, percayalah, Tuhan lebih memikirkan kakak daripada kakak memikirkan diri sendiri. Tuhan itu lebih memikirkan. Percayalah itu, ya. Karena dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kakak. Pasti juga dia menyembuhkan, dan di atas kayu salib itu dia juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa kita dipikulnya katanya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi hidup kita ini yang Tuhan berikan napas hidup, kita pakai untuk hidup dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan. Bagaimana kita mau taat kepada Tuhan? Ya, kita baca firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau. Nah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya, maka sakit penyakit kita pun Tuhan sembuhkan. Apapun pergumulan kita, Tuhan pasti selesaikan. Tuhan tahu kok waktunya, timingnya itu Tuhan tahu yang paling tepat. Ya, buat Irma juga yang bergumul saat ini untuk teman hidup, ya, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk Irma, tepat pada waktunya. Itu sudah luar biasa loh Tuhan itu. Dulu saya umur 33, dulu memang secara manusia bergumul ya pada waktu itu, wah udah 33 gimana ini gitu. Tapi Tuhan tuh luar biasa, di luar jangkauan pikiran kita. Ya, tapi ada kesaksian juga ini. Boleh bang, Ya, kan? boleh, Tapi- boleh bang. Ya. Masalah gini, ini buat semua juga, ya kan? Si ini istriku ini, si Henry, ya, dia dari kecil dia punya benjolan, dari kecil. Siapa? Mama. Nama. Dari kecil berdoa terus sampai lama, sampai 7 bulan atau berapa. Bukannya dia menghilangkan, dia minta betul minta ke Tuhan. Tapi malah membesar menjadi 4B. Bisa bilang dia 3B. 3B. Nah, saya bilang Tuhan itu bukan Tuhan sendiri yang menjamah. Kalau kita dijamah oleh Tuhan, kita mati. Saya bilang, itu loh dokter. Dokter itu latakan Tuhan. Maka baru dia ke dokter. Rutin ke dokter, sembuhlah, agak berkurang. Jadi Puji kalau Tuhan. iya, kalau kita tuh bersembah kepada Tuhan, ya katanya dari kecil menjadi besar. Nah, jadi jadi seperti kita tidak percaya. Dan Tuhan, kalau saya berpikir, kalau Tuhan menjamah kita, kita mati. Itu aja. Tuhan yang mengambil kita. Dan Tuhan kan punya tangan. Tak aja tuh dokter-dokter itu, nyatanya ini. Iya. Di kemo, Iya. makan obat, Iya. itu. maksud Jadi saya, puji Tuhan ya, semua itu Tuhan pakai, ya. Dokter itu Tuhan pakai, obat-obat, makanan semua Tuhan pakai. Tapi Tuhanlah yang punya kuasa menyembuhkan. Jadi dia memakai para medis, ya, obat-obat, makanan, minuman. Iya. Tapi artinya dengan iman, ya, iman kita yang Tuhan lihat, ya, iman kita yang Tuhan lihat, sehingga dia melakukan itu. Jadi kita mengucap syukur aja, kita terima kesembuhan itu. Tuhan, saya sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Iya, kalau dia ngotot terus, berdoa terus, mungkin mati dia. Iya, jadilah sesuai imanmu, Iya. gitu kan? Salah pemikiranmu ah. Iya. Enggak ah, benar Enggak, kok. kita memang berdoa itu berhubungan sama Tapi Tuhan. kalau ada untuk jalur apanya Ada sih. ada tangan ya, Tuhan. usaha Ya, makanya vertikal, sekarang kan horizontal. follow up-nya Kalau kita begini. mengharapkan Dengan- Tuhan menjamah kita, mati. Ya memang Iya. iya. Tapi artinya gini bang, kita harus menghargai juga iman seseorang itu, Oh, kan iya. masing-masing kan. Jadi ada yang aku begitu tahu sakit, langsung ke dokter gitu. Tapi ada orang enggak, aku mau bergumul dulu, aku mau berdoa dulu. Tapi Iya. kan puji Tuhan sampai hari ini kan pertolongan Tuhan ada, ya kan. Jadi prosesnya masing-masing kan beda-beda bang, iman seseorang beda. Nah, ada yang memang dia melalui dokter saja. Nah,
Ada yang saya berdoa dulu, saya tidak pernah menyalahkan dia, aku tidak mau. Karena apa? Itu Tuhan tuntun dia seperti itu, nggak apa-apa, ya kan? Tuntunan Tuhan setiap orang beda-beda kan. Jadi mengucap syukur aja lah sampai hari ini kakak, dan saya dengar sudah lebih baik, kakak udah nggak ada rasa sakit-sakit. Iya. Saya bilang puji Tuhan, Ada luar hampir 2 biasa. bulan nggak ada berasa sakit atau Iya. gimana. Awal. Biasanya dulu kan itu kayaknya ada aja. Sekarang sih puji Tuhan nggak ada saya Tapi merasa. kemarin Mama bilang ada info dari dokter itu. Iya, iya Ya, dibilang dokter. habis Katanya harus suntik, kalau nggak suntik bisa gitu katanya. Itu kan dokter. Deg-degan juga kan. tapi saya udah baik tapi kok mama diancam gini, begitu. walaupun dokter bilang begitu, masalah mati dan hidup di tangan Tuhan. Gitu Ya, aja. amin. Enggak, dokter Coba pun diulang Tuhan. lagi, apa dokter bilang apa? Dokter bilang apa? Ya, dia bilang gini, dokternya waktu kontrol terakhir kan, Bu, seharusnya ibu nanti kalau sudah habis transfusi, kalau bisa sih disuntik untuk menaikkan leukosit. Leukosit kan, itu kan 600 satu suntikan 600.000 ya dah. Jadi katanya butuh nanti 3 suntikan. Kalau enggak, HB dokter ya? enak bilang begitu. HB. Iya HB. Ya. Terus dia bilang gini, kalau enggak ibu nanti gitu tangannya ke Iya kan jadi di atas dia meja. juga, soalnya udah Gini. Itu nggak usah takut. Tapi ya itu Nggak dia, usah saya takut. nggak terlalu imani Dokter, itu. apalagi di Indonesia ya. Dia kan manusia. Untuk HB kan? Dokter sekarang Ah. bagaimana Karena caranya? leukosit. Tapi saya udah bilang Polta, Pol begini. Polta bilang nggak apa-apa mak, terusin aja gitu. Biasanya sih dari BPJS dapat. Iya, Dapat aku kalau sudah saya gratis lah dari BPJS. opname dapat, tapi dia bilang mungkin ini habis transfusi itu kalau bisa langsung disuntik supaya nggak sempat turun, barangkali begitu maksudnya. Gitu. Ya, jadi gini Kak, Jadi, ya sudah. kalau dokter misalnya katakan sesuatu, dokter berkata begini, oh diam aja, oh iya dok. Tapi datang bawa di hadapan Tuhan, ya kan? Kan Tuhan yang menentukan hidup kita, bukan manusia. Manusia itu, dokter itu kan hanya sebagai alat, dia pun nggak tahu. Seketika saja juga dia bisa sakit, dia bisa mati juga. Jadi yang tahu hidup mati kita hanya Tuhan. Iya. Jadi Dan sedikit nih. Dan sedikit tidakku sama Mang Baik. Cara Tuhan itu luar biasa. Ada cara lewat ini, dan yang selama ini yang saya lihat, apalagi Eda kan kuat di dalam Tuhan. Semua dipakai, yang dari Kalimantan dipakai, yang dari kampung dipakai. Kita berserah aja. Iya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, ya. Tapi yang kita percaya hanya Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup kita, apapun itu. Dan yang kita percayai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terutama Eda, ya. Jadi kita tidak usah khawatir. Ya, kita serahkan semuanya. Kita hanya bisa berserah sama Tuhan. Ya, kehendaknya lah yang jadi atas hidup kita, Amin. atas hidup Eda, Ya, amin. baik hidup maupun mati kita. Ya. Kita serahkan sama Tuhan. Itu Amang Bang. Jadi terus kalau Eda Iya. biar sampai tutup doa. Jadi itu tadi kita lihat hal-hal yang positif aja. Ya. Di selama kita mengalami pergumulan itu, pasti kita rasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa menolong kita ya. dengan Ada jalan berbagai keluar. cara. Itu aja yang kita syukuri dan kita percaya bahwa Tuhan saja yang sanggup memberikan kita kekuatan ya untuk menanggung. Itu kita tanggung bersama dengan Tuhan. Jadi yakini saja firman Tuhan bahwa saya sudah menerima kesembuhan itu Tuhan. Seperti Amin. firman Tuhan katakan tadi ya. Ya. Jadi aminin saja, imanin saja bahwa kakak sudah sembuh. Amin. Ya, walaupun proses pengobatan masih berjalan. Tapi seperti yang kemarin kita berdoa bahwa semua yang bukan daripada Tuhan supaya Tuhan singkirkan. Ya, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi yang sesuai dengan rencana Tuhan, ya itulah semua yang terjadi buat kakak, ya. Jadi di sini firman Tuhan tadi mengajar kita untuk bersyukur dalam segala pergumulan, tetap mengucap syukur karena hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan.
dan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Imanin saja bahwa kakak sudah sembuh. Ya. Nah, itulah doa kita buat kakak. Sekalian aja kita berdoa ya. Ya, sekalian berdoa. Saya bacakan dulu lagi satu ayat Iya, ini, iya. firman Tuhan ya. Ya. Ini buat kita semua. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin. Semua kita punya pencobaan, punya masalah, besar kecil apapun itu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Ini tertulis di Yakobus. Amin. Terus satu lagi nih. Iya, ini satu lagi. Yakobus mengatakan agar kita menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya, Ya, karena anggap. ujian tidak terjadi tanpa sebab. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Amin. Jadi tetaplah kuat di dalam Tuhan, Edaku. Percaya, percaya. Eda sembuh, Amin. Amin. Eda sembuh. Amin. Amin. Ya, selesai. Ya. Ya, mari kita berdoa ya. Apa pokok-pokok doa? Ada yang Pani, ada pokok doa. Ya, sehat-sehat. Bapak Axel, ada pokok doa. Ya. Ayo, Irma. Berdoa buat pekerjaan, kesehatan, sama teman hidup. Ya. Ya. Halo Muan, yang mau ke Penang. Ya. Rencana ya. Kita doakan ya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Rasul Paulus yang mengalami pergumulan yang berat, bahkan sudah sampai hilang harapan, tetapi dia dalam pergumulannya dia datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji-muji Tuhan. Dan di sanalah dia merasakan bagaimana Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Begitu pula kami Tuhan, dengan segala pergumulan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya kalau kami datang kepada Tuhan di dalam situasi pergumulan kami, dari yang ringan sampai yang berat, kalau kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan dengar-dengaran kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan juga merasakan apa yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Khususnya untuk kakak kami ini Tuhan, yang Tuhan bawa dia mengalami sakit. Untuk sementara waktu Tuhan dia mengalami lembah kekelaman itu. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus terus memandang dia. Dia seperti di telapak, Engkau menaruh dia di telapak tangan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau senantiasa melihat dia, memandang dia Tuhan, memperhatikan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua ya Tuhan, dengan segala pergumulan kami masing-masing. Tanpa kami sebutkan di sini Tuhan, Tuhan tahu segala pergumulan kami masing-masing, kerinduan hati kami. Tuhan, Engkau tahu. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami bersyukur firman-Mu sudah mengajar kami. Di tengah pergumulan kami tetap memuji Tuhan. Itu yang terpenting Tuhan. Karena di tengah-tengah pujian itulah Tuhan bertindak menyelesaikan segala pergumulan-pergumulan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kami, yang Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dosa kami saja Tuhan selesaikan, apalagi sakit penyakit kami. Buat Tuhan itu hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Kami percaya Tuhan Yesus, kami beriman bahwa untuk kakak kami yang kami kasihi ini Tuhan, Engkau sudah berperkara. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kami mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat Tuhan.
di mana ada dokter yang boleh menolong, para medis, rumah sakit, dan semua obat-obatan yang tersedia. Kami mengucap syukur, kami memuji Tuhan. Itu semua Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang merancangkan itu semua, pertolongan-Mu bagi dia. Kami mengucap syukur. Terbukti hari ini Tuhan, dia menyaksikan bahwa sakitnya sudah tidak terlalu dirasakan lagi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengangkat segala sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu, Engkau mencabut segala sakit penyakit, virus kuman yang ada dalam tubuhnya. Kami mau sehati, mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah menyembuhkan kakak kami ini Tuhan. Kami rindu lewat kesembuhannya Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Biarlah kami boleh memuji-muji Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Allah kami adalah dokter di atas segala dokter. Boleh saja dokter berkata A, B, C, D, tapi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan di hati kami, di pikiran kami? Apa kata firman Tuhan? Itulah yang perlu kami dengar. Kata-kata dokter kami tidak mengerti Tuhan. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Segala pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan itu Tuhan. Tuhan gagalkan segala pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai, yang merusak tubuhnya Tuhan. Kami berdoa tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gagalkan semua obat-obatan yang berbahaya bagi tubuhnya Tuhan. Tindakan-tindakan yang berbahaya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menggagalkan. Tapi kalau Tuhan izinkan obat-obatan dan tindakan-tindakan dokter Tuhan, kalau sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, kalau itu Tuhan berkenan bagi-Mu Tuhan, itu boleh terjadi. Dan Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menyediakan segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan yang menyediakan para medis, dokter, perawat, dan semua makanan, minuman, obat-obatan yang dibutuhkan untuk kesembuhannya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan limpahkan berkat-Mu Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kakak kami Tuhan. Biarlah buat hatinya terus bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan dia Tuhan. Jiwanya Tuhan sudah tebus. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai dia menjadi berkat. Apa yang dia alami Tuhan boleh menjadi berkat. Dia boleh menyaksikan itu. Orang lain semua boleh melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Tuhan memberkati, Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang sempurna. Umur panjangnya Tuhan Engkau karuniakan bagi dia. Di mana umur itu boleh dipakai untuk terus memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Kami serahkan kakak ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan buat dia terus bersuka cita di dalam Tuhan. Pakai dia untuk menghibur orang-orang lain yang mungkin menderita, yang belum mengenal